Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Pada kesempatan ini, nanti saya akan menyampaikan materi tentang motivasi belajar di masa pandemi ya. Karena ini penting bagi kalian semuanya akan melakukan belajar dari rumah selama masa pandemi ini. Baik, kita lanjutkan memperkenalkan diri dulu. Saya Nokman Rianto, guru IPA di SMP 2 Bojongosari. Nanti akan mengajar di kelas 7A sampai 7E ya. Ini nomor HP saya, mungkin nanti suatu saat bisa dibutuhkan, silakan untuk dicatat. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan materinya. Sebelum ke materi, nanti ada sedikit motivasi buat kalian semuanya agar ke depan dalam mengarungi pembelajaran di SMP akan jauh bisa lebih baik lagi. Motivasinya adalah you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Kamu tidak harus hebat untuk memulai, jadi kamu nggak harus untuk hebat dulu untuk bisa memulainya, tetapi kamu harus mulai menjadi hebat. Ya, jadi kamu mulai hari ini bisa jauh menjadi lebih hebat. Ya, jadi tidak harus hebat dulu, tetapi mulailah menjadi seseorang yang hebat. Tujuan dari materi motivasi belajar di era pandemi ini yaitu ada 3. Peserta didik mengetahui apa saja yang harus diperhatikan dalam belajar dari rumah. Peserta didik dapat mengetahui penyebab rasa malas kalau belajar dari rumah. Kemudian peserta didik mampu menerapkan tips belajar sehat selama belajar di rumah ya. Jadi nanti ada tips-tips sehat untuk kalian agar bisa diterapkan di rumah biar belajarnya enjoy, tidak malas-malas lagi. Oke, baik, kita lanjut di makna pembelajaran ya. Pembelajaran itu sendiri apa sih sebenarnya? Nah, pembelajaran ini adalah proses belajar yang dibangun untuk mengembangkan kreativitas berpikir bagi peserta didik. Nah, jadi ada pengembangan kreativitas berpikir, tidak hanya menghafal, tidak hanya memahami, tetapi lebih dari itu. Karena kalian harus punya kreativitas berpikir. Kalau bisa sampai tahap mencetak sesuatu atau creating ya, menghasilkan sesuatu menjadi produk. Nanti kedepannya seperti itu. Jadi proses belajar ini harapan kami adalah untuk mengembangkan kreativitas berpikir kalian. Sedangkan motivasi belajar ini dalam artian sesuai dengan yang disampaikan oleh Sartiman, yaitu adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa untuk menimbulkan kegiatan belajar. Jadi ada penggerak dalam diri kalian untuk senantiasa belajar dimanapun ya, yang menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar. Jadi ada keberlangsungan, ada kelangsungan, kemudian ada arah ya, memberikan arah. Jadi nanti menjadi kompas dalam kalian belajar sehingga nanti bisa tujuan yang kalian kehendaki itu bisa tercapai. Nah, itulah motivasi. Jadi kalau tidak ada motivasi maka ya kalian akan terombang-ambing ya, dalam mengarungi proses belajar itu sendiri. Jadi apa yang harus kalian perhatikan dalam belajar ini ya, kalau di rumah ataupun kalau ini di era pandemi berarti kalian belajarnya dari rumah ya. Jadi apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, minat ya. Jadi kalau kalian punya minat untuk mengikuti belajar dari rumah maka harus menjadi bagus ya.
Jadi kalian harus punya minat untuk mengikuti. Jadi kalau nggak ada minat ya aras-arasan biasanya ya. Yang kedua yaitu serius. Jadi kalau belajar dari rumah itu perlu keseriusan, tidak dalam artian kalian malas ya, malas untuk mengikuti belajar lah, belajar di rumah iki ya, kemudian tidak ada gurunya yang mengawasi dan lain sebagainya, maka itu nanti ujung-ujungnya tidak serius. Maka yang harus diperhatikan dalam belajar dari rumah adalah keseriusan kalian dalam mengikuti belajar dari rumah. Yang ketiga adalah kalian perlu persiapan alat ya, persiapan yang lain-lain, sehingga nanti dalam proses belajar dari rumah itu sendiri semua peralatan sudah siap semuanya, sehingga kalaupun Bapak Ibu guru memberikan tugas dan sebagainya semuanya sudah siap di depan meja belajar kalian. Kemudian keterlibatan siswa. Jadi kalau belajar dari rumah itu perlu adanya kalian terlibat di kelas, ya, baik itu di grup WA atau nanti Google Classroom dan lain sebagainya, itu perlu kalian adanya keterlibatan di sana ya. Kemudian adanya keaktifan siswa dalam merespon, kemudian memberikan umpan balik bagi kalau kalian ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru dan lain sebagainya. Jadi nanti kalian perlu respon dan memberikan umpan balik. Ya, umpan baliknya apa? Ya tergantung apa yang diminta oleh Bapak Ibu guru yang ada. Ya, jadi intinya aktif lah, aktif di kelas, aktif di grup dan lain sebagainya. Lanjut ya, masih apa yang diperhatikan dalam belajar di rumah, yaitu aktif ya, keaktifan dalam mengerjakan tugas. Jadi kalau belajar di rumah ya tetap harus aktif mengerjakan tugas. Semua tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru harus dikerjakan ya, sebanyak apapun itu ya harus dikerjakan. Karena itu modal bagi Bapak Ibu guru untuk memberikan nilai bagi kalian. Kalau kalian tidak punya misalnya tugas lah, bagaimana Bapak Ibu guru dalam memberikan nilai pada kalian. Jadi aktif dalam mengerjakan tugas itu penting ya bagi kalian dalam BDR ini. Kemudian disiplin dalam mengikuti belajar daring. Ya, jadi everyday ya, setiap hari kalian harus ikut pembelajaran daring. Ya, kalau ada yang izin maka silakan disampaikan pada Bapak Ibu guru yang mengampu di kelas kalian. Kemudian timbulkan rasa keingintahuan, kemudian juga keberanian untuk bertanya. Jadi jarang-jarang bagi siswa itu berani untuk bertanya. Kalau nggak tahu, ya tanya itu ya. Kemudian timbulkan rasa keingintahuan juga. Jadi kalau kalian keingintahuannya tinggi, maka pasti akan sering bertanya. Gitu. Kemudian adanya keinginan dan semangat untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Walaupun belajar dari rumah, usahakan punya semangat. Ya, saya ingin menjadi yang terbaik di kelas, misalnya seperti itu. Itu harus ditanamkan dalam diri kalian. Terakhir adalah buatlah kalimat penyemangat dalam diri kalian. Ya, kalimat penyemangat ini misalnya ditempel di kamar. Ya, saya harus menjadi yang terbaik. Contohnya seperti itu. Jadi kalau ada kalimat-kalimat penyemangat ini, maka timbullah penyemangat dari dalam diri kalian, sehingga belajar dari rumah pun itu akan menjadikan belajar yang menyenangkan. Ya, oke, kita lanjutkan. Faktor yang mempengaruhi belajar dari rumah, ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kalian kalau belajar dari rumah. Ya. Yang pertama itu ada cita-cita. Nah, kalian punya cita-cita semua kan ya. Nah, nanti itu yang menjadikan faktor utama dalam diri kalian dalam mengarungi pembelajaran. Ya. Sebesar cita-cita itulah yang nanti akan kalian gapai, kemudian memberikan kalian juga motivasi dalam belajar, baik itu belajar di rumah maupun belajar di sekolah. Yang kedua, kemampuan siswa. Jadi kalau kalian
kemampuan setiap anak kan berbeda-beda, maka motivasi belajar pun akan berbeda-beda. Ada yang rajin sekali, maka motivasinya tinggi. Ada yang cerdas, motivasinya tinggi. Kalau yang kemampuannya kurang, itu bisa ditambahi dengan rajin belajar, sehingga nanti bisa menutupi kekurangannya. Kondisi siswa, ini kondisi secara jasmani maupun rohani. Jadi kalau jasmaninya sehat, maka biasanya motivasinya ya tinggi ya. Kemudian rohaninya bagus, maka bisa juga memberikan motivasi yang lebih bagi diri kalian sendiri. Baik, kita lanjutkan. Dari lingkungan siswa ini, itu lingkungan yang berasal dari rumah maupun lingkungan yang di luar rumah. Ini juga penting yang memberikan faktor dalam mempengaruhi motivasi belajar. Misalnya kalau di rumahnya suasananya rapi, kemudian orang tuanya mendukung, pasti akan termotivasi untuk belajar. Jadi kalau sebaliknya ya bisa juga kurang mendukung seperti itu. Kemudian perhatian, ingatan, dan kemauan kalian dalam belajar itu juga pengaruh. Ada yang aras-arasan, ada yang malas, dan lain sebagainya, itu akan memberikan motivasi yang kurang. Nah, sebaiknya maka kalian punya perhatiannya lebih, jadi ingatannya bagus, kemudian kemauan belajarnya juga tinggi, sehingga bisa memberikan motivasi yang lebih besar bagi diri kalian. Kemudian ada minat belajar. Kalau udah punya kemauan, pasti ada minat ya, minat untuk belajar kalian. Itulah yang nantinya akan mempengaruhi motivasi belajar kalian, baik itu di rumah maupun di sekolah, itu sama saja ya. Baik, saya lanjutkan. Ada jenis-jenis pembelajaran di era pandemi ini ya, so, kalian sudah paham lah ya. Yang pertama ada pembelajaran secara luring ya, luar jaringan. Di mana pembelajaran luring ini ada yang tanpa internet sama sekali ya. Jadi ada yang menggunakan TV, ada yang menggunakan radio, atau menggunakan tatap muka langsung. Jadi kalau di SMP 20 Sari untuk sekarang ini itu belum bisa mengadakan pembelajaran luring ya, untuk tatap muka langsung juga tidak bisa karena masih era pandemi, dan di sekarang ini malah wabahnya semakin banyak sehingga belum bisa melakukan pembelajaran luring. Yang kedua adalah pembelajaran daring dalam jaringan, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara online, baik itu nanti menggunakan aplikasi pembelajaran, ada WA, ada Telegram, ada Google Classroom, maupun LMS yang lain, sehingga nanti bisa Bapak Ibu Guru memberikan pelajaran dan kalian juga memperhatikan lewat aplikasi pembelajaran itu sendiri, ya, sehingga nanti bisa dilakukan pembelajaran dari rumah masing-masing ya. Itu yang nanti akan kita gunakan di pembelajaran mapel ya, di kelas kalian masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah blended learning, ini campuran ya. Campuran adalah antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran dalam jaringan. Oke ya, nanti akan yang kita gunakan di pembelajaran daring. Pada pembelajaran daring, kalian mesti sudah melaksanakan selama 1 tahun lebih. Ada beberapa permasalahan sebenarnya ya. Dari pembelajaran daring ini, misal kalian merasakan ini ya, saya kesulitan Pak dalam mengikuti pembelajaran daring ya. Kesulitannya apa saja? Ya banyak, misalnya ada karena Bapak Ibu gurunya kurang inovatif misalnya dalam mengajar, kemudian materinya terlalu banyak ya, kemudian dan lain-lain lah ya. Ini dalam mengikuti pembelajaran daring kesulitan anak biasanya. Bu, saya udah bosan di rumah terus ya, kapan ke sekolahnya? Nah ini kalau udah seperti ini ya kita tinggal tunggu saja pemerintah ya, karena ini wabahnya semakin banyak, maka kita belum bisa untuk pembelajaran tatap muka di sekolah. Walaupun sudah bosan ya tinggal kalian sendiri ya, ubah kebosanan itu menjadi kesenangan dalam belajar di rumah ya. Nanti ada tips-tipsnya di belakang. Kemudian ada lagi Pak, kuota saya habis ya. Ya, kalau kuotanya habis ya solusinya beli lagi ya.
Kalau nggak punya uang bagaimana Pak? Ya minta orang tuanya belilah ya. Gitu. Kalau orang tuanya nggak punya juga, ya bersabar dulu. Nanti kan juga bisa ya ke depannya untuk memberikan kuota kalian lagi. Ya. Selanjutnya Bu, tugas daringnya banyak banget ya. Kalau Bapak Ibu guru misalnya nanti ada 11 mapel ya jelas tugasnya ada 11 ya. Jadi kalian siap-siap saja untuk di SMP ini, maka tugasnya juga semakin banyak daripada yang di SD. Jadi harus siap untuk mengikuti pembelajaran dan menerima tugas-tugas daring dari Bapak Ibu guru di SMP ini. Oke, kita lanjut. Nah, penyebab siswa malas ini ya, mungkin kalian merasakan juga ini. Yang pertama, ada aktivitas yang monoton. Ya, karena belajarnya di rumah itu saja kegiatannya, belajar maka ya aktivitasnya monoton. Jadi pintar-pintarnya kalian saja dalam nanti mengorganisir pembelajaran di rumah ya, sehingga aktivitasnya tidak monoton. Kemudian karena kesepian, sendirian terus ya, belajarnya sendirian terus, maka bisa kalian terapkan pembelajaran kelompok di sosial media ya, di WA, hanya kelompok-kelompok sendiri, kelompok kecil ya. Tetapi jangan berkumpul di rumah ya, nanti sama saja menyebarkan virus. Ya, jadi kalian berkumpul tetapi di sosial media, di WA dan lain sebagainya. Sehingga punya grup, ada untuk pembahasan materi, ada untuk pembahasan PR dan lain sebagainya di situ di grup ya. Jangan secara online secara offline di rumah siapa gitu, jangan dulu. Karena wabahnya belum berakhir. Kemudian minimnya fasilitas, ya jelas kalau di sekolah kan biasanya kalau kesulitan cari materi, kalian bisa ke perpus, bisa mencari di internet sekolah, maka kalian kalau di rumah juga, kalau bisa itu fasilitasnya ditambah, misalnya dengan membeli buku, kemudian juga bisa mengakses internet dari rumah dan lain sebagainya. Itu bisa disiasati seperti itu. Kemudian banyaknya tugas ya. Kalau banyaknya tugas maka solusinya adalah dipipil ya. Jangan kalian mengerjakan tugas itu secara grup-grupan, ya, tapi dipipil. Misal Senin tugasnya matematika ya, cara matematika, Selasa tugasnya IPA dan bahasa Indonesia ya. Silakan kerjakan itu. Jangan nanti nggarapnya akhir-akhir sudah menumpuk banyak, sudah tugasnya semakin hari semakin banyak, maka silakan dipipil setiap hari sehingga walaupun banyaknya tugas kalau dikerjakan bertahap itu ya tidak juga memberikan penumpukan tugas kalian. Jadi silakan dipipil digarapnya ya. Kemudian kurangnya perhatian dari orang tua ya juga sama ya ini. Kadangkala orang tua kalian terlalu sibuk dalam belajar, dalam bekerja, maka ya memberikan kurang perhatian sehingga ya kalian juga perlu ngobrol ya sama orang tua untuk memberikan perhatian belajar bagi kalian-kalian. Oke? Ya. Apa yang terjadi jika itu dibiarkan semua? Ya, kalau hal-hal yang jelek-jelek itu dibiarkan bagaimana? Ya, seperti ini nih, muka-mukanya kalian ya kalau di rumah. Ya, semangat belajarnya menurun jelas ya. Kalau ada masalah dibiarkan saja ya, lah bebeh gitu ya, bebeh sinau gitu kan. Ya, itu efeknya yang pertama itu. Kalau sudah bebeh sinau apalagi ya, sudah jenuh sekali gitu. Ya, kalau udah semangat belajarnya menurun ya udah jenuh, tugasnya semakin banyak. Ya, kalau seminggu ra digarap kabeh ya wis makin banyak lagi. Apalagi 2 minggu ra digarap, numpuk terus ya. Maka silakan dipipil biar nggak jenuh ya, gitu. Kemudian kalau udah semakin banyak tugasnya numpuk, maka stres ya. Stres mengikuti pelajaran. Ya, stres mengikuti pelajaran ya jangan sampai ya. Maka kalian enjoy terus ya. Kalau saya khususnya nanti tugasnya nggak terlalu banyak, jadi nggak akan membebani kalian lah ya. Ya, biar mengurangi stres ya.
Kemudian tugasnya tidak terselesaikan. Ya jelas kalau semangat belajarnya nurun, kemudian jenuh, kemudian ada stres, tumpaknya banyak tugas, maka ya tugas-tugasnya ada yang tidak terselesaikan. Nah, kalau nggak ngirim tugas ke Bapak Ibu gurunya, nanti gurunya nilainya dari mana? Ya, kalian bisa mikir sendiri itu ya. Kalau tugas-tugasnya nggak selesai, nggak dapat nilai, ya nanti nilainya kurang dari KKM, oh ya siap-siap kan. Ya, jelas kalau nggak ada tugas dan nilainya turun. Ya. Kalau dan nilainya turun, ya wis ngalamat kurang dari KKM. Ya, bisa jadi orang munggah, gitu ya. Bisa jadi. Ya, tapi kalau Bapak Ibu guru SMP Sari ya kelihatannya baik-baik ya. Kira nanti bisa memberikan toleransi lah untuk penumpukan tugas dan lain sebagainya itu memberikan waktu lebih biasanya. Baik, ya kita masuk pada tips belajar sehat dari rumah. Ada 7 tips yang saya berikan. Semoga nanti ini bisa membantu kalian dalam proses belajar di rumah. Pertama, tanamkan motivasi yang kuat. Ya, agar semangat belajarnya oke, ya, semangat belajarnya tetap ada, maka harus punya motivasi jelas. Ini orang dimotivasi, orang semangat. Motivasi muncul maka jika tidak ada beban. Ya, jadi kalau kalian sinau ya orang jadi beban itu ya. Oh sinau terus, nah itu beban berarti sinau nih. Jadi hilangkan beban biar motivasinya muncul. Kalau beban sudah tidak ada maka timbulnya menjadi enjoy. Kalian senang sinau. Ya. Seberapapun banyak tugasnya oke. Ya, jadi enjoy dalam melakukan belajar di rumah. Oke itu ya, tanamkan motivasi yang kuat. Juga bisa juga untuk berpikir positif ya. Berpikir positif di sini adalah kita harus semangat terus ya, semangat terus dalam mengikuti pembelajaran walaupun dari rumah. Tips yang kedua, kondisikan tempat belajar yang nyaman. Ya, ini jelas ya. Tapi kondisi rumah kalian kan berbeda-beda. Silakan ciptakan kondisi senyaman mungkin dalam belajar. Ya. Kalau kalian punya gaya belajar masing-masing, ada yang sukanya dengan belajar mendengarkan, ya silakan belajarnya dengan mendengarkan. Ada yang belajarnya sukanya melihat, silakan bikin gambar-gambar atau yang lainnya yang membantu kalian dalam proses belajar di rumah. Ada yang sukanya belajar sambil jalan-jalan, ya boleh juga. Silakan ciptakan kondisi yang nyaman untuk belajar. Ada juga yang sukanya belajar di tempat yang sepi-sepi ya, mojok di tempat sepi ya boleh, ya silakan. Ada juga yang bisa sinau dengan mendengarkan musik, ya jelas. Yang penting musik aja seru-seru ya. Nanti malah jadinya kalian joget-joget terus. Jadi, gunakan musik-musik yang rileks ya. Kemudian jaga kerapian tempat belajar kalian. Kalau sudah dilakukan pembelajaran di rumah, maka silakan diberesi ya, diberesi dan ditata lagi di tempat belajar kalian. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah siapkan perangkat yang dibutuhkan. Ya, sudah ada tempat, maka silakan perangkat-perangkatnya disiapkan. Peralatan untuk mencatat, ya, buku, alat tulis dan lain sebagainya siap. Kemudian buku-buku yang diperlukan, ya buku-buku paket dan lain sebagainya nanti kan dapat dari sekolahan dipinjami, maka itu juga disiapkan di tempat belajar kalian. Kemudian siapkan juga HP dan kuotanya ya. Kadang-kala punya HP tapi nggak ada kuota. Ya. Usahakan kuotanya jangan kuota chat terus, ya. Pakai kuota internet. Itu HP-nya siap, kuotanya siap. Kuotanya kuota internet karena nanti bisa untuk mengakses YouTube dan lain sebagainya ya. Jadi ini bisa diterapkan di rumah. Silakan disiapkan perangkat-perangkatnya. Yang keempat, buat jadwal belajar harian kalian. Kalian kan nanti sudah punya jadwal dari sekolahan ya. Maka silakan buat jadwal belajar harian. Misal Senin saya belajarnya IPA, matematika, IPS, ya 3, silakan dibuat. Kemudian sesuaikan dengan jadwal sekolah. Ya.
sesuaikan dengan jadwal sekolah itu penting. Karena misal nanti malam saya belajar untuk besok, ya misal besok bahasa Indonesia ya biasanya bacanya bahasa Indonesia gitu dan sebagainya. Kemudian alokasikan juga waktu untuk istirahat. Jadi tidak harus full belajar di rumah terus. Istirahat penting ya, karena ini masa pandemi maka harus banyak-banyak istirahat. Pembelajaran di sekolah pun kan juga sampai jam 11 paling lama ya, untuk mengurangi waktu. Jadi alokasikan untuk istirahat. Kemudian alokasi waktu juga untuk refreshing ya. Refreshingnya apa ya terserah kalian. Yang penting jangan keluar rumah dulu karena masih pandemi ya. Bisa main HP misalnya, main game dan lain sebagainya, terserah kalian lah ya. Jadi refreshing itu juga penting untuk merefresh otak-otak kalian setelah mengikuti belajar dari rumah. Oke, yang kelima, membuat catatan penting. Bapak Ibu guru kan pasti akan mengajar di grup ya, grup kalian, maka silakan agar tidak lupa, maka buatlah catatan-catatan yang penting-penting. Intinya itulah ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru menerangkan apa, kalian catat biar nggak lupa gitu ya, biar nggak lupa. Catat poin-poinnya saja, jangan dicatat sampai itu namanya nggak buat catatan penting, tapi nyatet kabeh ya, buat poin-poinnya saja. Kemudian salin catatan itu dalam buku ya. Biar nggak lupa maka salinlah di buku kalian. Nanti bisa dibuka lagi kalau mau ulangan dan lain sebagainya, sehingga bisa berguna ya, berguna dalam membantu kalian menciptakan nilai yang bagus. Ulangi belajar setiap pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Yang keenam, jangan malu bertanya. Kalau kalian ada kesulitan belajar, solusinya satu, takon. Ya, tanya sama Bapak Ibu guru atau sama teman yang mungkin bisa dibilang lebih pintar dan lain sebagainya ya. Jadi jangan malu untuk bertanya ya. Bisa juga kalian cari referensi, bisa di buku atau di internet, kan sekarang gampang lah ya nyari materi dari internet. Nyari ulangan dari internet juga banyak gitu. Apalagi nyari materi gitu. Ya, malu bertanya maka kalian tidak bisa mengerjakan tugas ya, maka jangan malu tanya itu. Kalau tugasnya ini sih gimana itu ya, ya tanya pada temannya yang bisa atau pada Bapak Ibu guru yang mengajar. Tuh, oke, lanjut ya. Terakhir. Ya, tips yang ketujuh, ya, tetap jaga kesehatan. Karena ini masih masa pandemi, maka kesehatan itu penting, maka jaga terus. Bisa dengan posisi duduk yang benar saat belajar, ya, jangan sukanya menceng-menceng jakong ya. Nah, silakan posisi duduk yang benar saat belajar. Rutin minum air putih ya 2 liter kalau bisa ya. Semakin banyak semakin bagus, 2 liter lah ya. Sediakan makanan yang bergizi ya. Ya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kalian suruh menyediakan makanan yang bergizi ya, karena ini masa pandemi. Apalagi kalian masih masa-masa pertumbuhan. Kemudian istirahat yang cukup. Kemudian apabila keluar rumah maka jaga prokes ya, jaga protokol kesehatan biar kalian terhindar dari virus ya. Karena virusnya semakin hari semakin banyak yang tertular, maka tetap jaga kesehatan, jaga prokes 5M ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran kita di MPLS kali ini. Ya, banyak salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.